Eksperimen kepala anjing. Kalian bisa bayangkan nggak? Ada eksperimen, anjing itu kepalanya dipenggal, tubuhnya nggak ada, tapi anjing itu masih bisa hidup. Ini adalah eksperimen kepala anjing negara Uni Soviet. Pada tahun 1940, di sebuah pameran sains di Moskow, Uni Soviet, ribuan orang berbaris panjang. Mereka bukan mau lihat roket atau pesawat. Mereka mau lihat sesuatu yang mustahil di atas meja kaca. Ada dua kepala anjing, matanya berkedip, lidahnya menjulur pada saat disiram air, dan jantungnya masih berdetak. Padahal tubuhnya sudah tidak ada. Para penonton pameran sains semua terdiam. Sebagian takut, sebagian lagi kagum. Bagaimana ini bisa terjadi? Di balik semua itu, ada satu nama seorang ilmuwan jenius, ambisius, dan dianggap gila oleh dunia sains saat itu. Namanya Sergei Burkhanenko. Bagaimana bisa seorang dokter di negara komunis memutuskan untuk memenggal kepala anjing dan menyambungkannya ke sebuah mesin? Apa tujuan sebenarnya? Dan kenapa eksperimen ini sampai sekarang masih jadi misteri dan perdebatan di kalangan saintis? Mari kita berdongeng. Sergei lahir pada tanggal 30 April 1890 di kota Ryazan, Kekaisaran Rusia. Ayahnya seorang guru sekolah, ibunya ibu rumah tangga biasa yang sangat religius. Keluarga mereka bukan keluarga kaya, tapi mereka keluarga yang menghargai pendidikan, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sejak kecil, Sergei dikenal anak yang pendiam, tapi dalam dirinya selalu dipenuhi rasa ingin tahu akan ilmu pengetahuan, terutama ilmu sains. Kejadian pertama yang ingin dia mengetahui segalanya datang ketika Sergei berusia 10 tahun. Ayahnya meninggal karena serangan jantung di depan matanya. Sergei tidak bisa melakukan apa-apa. Sejak hari itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui Sergei ini. Kenapa bisa orang meninggal dunia dan bisakah kita menghentikan kematian itu? Pertanyaan itu tidak pernah hilang dari isi kepalanya si Sergei ini, cuy. Dia rajin belajar, masuk Universitas Moskow jurusan kedokteran pada tahun 1909. Di sana dia bukan mahasiswa biasa. Dia menghabiskan waktu di laboratorium sampai tengah malam. Dia membedah katak, kelinci, dan anjing untuk memahami bagaimana jantung itu bisa bekerja. Guru-gurunya bilang, Sergei, kamu terlalu terobsesi, terlalu berlebihan. Tapi dia menjawab, kalau kita mengerti kematian, kita bisa menghentikannya. Pada tahun 1914, dia lulus sebagai dokter. Lalu, Perang Dunia I pun pecah. Sergei dikirim ke garis depan sebagai dokter militer. Di sanalah dia melihat ratusan tentara mati kehabisan darah di medan perang. Jantung mereka masih bagus, tapi darahnya habis. Kalau saja ada cara memompa darah buatan, pikiran Sergei dalam otaknya. Ini prajurit pasti bisa hidup lagi. Jantungnya masih bagus, tinggal dipompa tuh darahnya. Pengalaman di perang itu mengubah hidupnya selamanya. Dan pada tahun 1917, revolusi Rusia pun terjadi. Kekaisaran Rusia pun runtuh. Lahirlah negara komunis Uni Soviet. Negara baru ini gila dengan sains, ilmu pengetahuan, dan senjata biologinya. Pemimpinnya, Lenin, dan kemudian diteruskan oleh Stalin, percaya bahwa sains bisa membuat manusia setara dengan Tuhan. Wadidaw, gitulah cuy kalau negara yang gak beragama, yaitu komunis. Di tengah semangat itu, Sergei dapat pekerjaan di institusi kedokteran eksperimental Moskow Uni Soviet. Tugasnya adalah meneliti transfusi darah. Tapi di kepala dan isi pikiran Sergei ada tugas lain yang jauh lebih besar. Dia mulai membangun sebuah mesin yang bisa menggantikan jantung dan paru-paru manusia dan hewan. Dia menyebutnya, mesin itu disebut autojector. Bayangkan sama kalian cuy, tahun 1925 belum ada mesin jantung paru seperti zaman sekarang, belum ada ICU, belum ada alat kedokteran secanggih dan sehebat sekarang. Tapi Sergei sudah membayangkan mesin yang bisa membuat organ hidup di luar tubuhnya sendiri.
Masalahnya, untuk menguji mesin itu dia butuh bahan uji. Dan di Uni Soviet tahun 1920-an, menggunakan hewan untuk eksperimen adalah hal yang biasa dan diperbolehkan. Apalagi anjing. Anjing liar di Moskow jumlahnya sangat banyak sekali. Awalnya dia hanya memompa darah lewat tubuh anjing yang masih utuh. Dan itu ternyata berhasil. Anjing itu hidup beberapa jam dengan jantung yang dimatikan, diganti oleh mesin buatan Sergei. Jadi cuy, jantungnya diambil, diganti sama mesin. Hidup tuh si anjing beberapa saat, beberapa menit, beberapa waktu. Berarti manusia juga bisa seperti itu. Bila jantungnya hilang, jantungnya tidak berfungsi, ganti aja jantung manusia dengan jantung mesin. Lalu muncul pertanyaan gila di kepalanya si Sergei ini cuy. Kalau jantung dan paru bisa diganti, bagaimana kalau kepalanya saja yang kita hidupkan? Itu isi otak dan pikiran si Sergei kedengarannya tidak masuk akal. Tapi bagi Sergei, itu logika sains murni. Kalau otak masih hidup, masih bekerja, berarti orangnya masih bisa hidup. Karena yang menggerakkan semua anggota tubuh ini adalah otak, menurut si Sergei. Dan pada tahun 1928 sampai 1940 adalah masa puncak eksperimennya. Prosesnya begini, seekor anjing dibius, lalu kepalanya dipisahkan dari tubuhnya dengan sangat hati-hati. Semua pembuluh darah, utama di leher, disambungkan ke selang-selang mesin autojektor. Mesin itu memompa darah, memberikan oksigen, dan membuang karbon dioksida. Dan yang terjadi selanjutnya membuat semua orang di laboratorium terdiam. Kepala itu membuka mata, dia bereaksi terhadap cahaya. Kalau disemprot air, mulut si anjing ini, dia akan menjilat dan menelan air tersebut. Kalau dipanggil namanya, telinganya akan bergerak. Bahkan kalau dikasih makanan di lidahnya, si anjing ini akan mengunyah makanan tersebut. Tapi tentu saja tidak ada tubuhnya, kebayangin cuy. Jadi cuman kepala doang, tubuhnya oleh mesin, tapi masih hidup. Hanya kepala anjing yang tergeletak di atas nampan dengan selang masuk keluar dari lehernya si anjing ini. Eksperimen paling terkenal terjadi pada tahun 1937 dan 1940. Sergei mempertunjukkan dua kepala anjing di depan ilmuwan dari seluruh dunia. Satu kepala anjing digoyang-goyang, anjing itu menggonggong. Kepala lain diberi makan, anjing itu menelan makanan tersebut. Berita ini menyebar ke seluruh dunia. Bayangin sama kalian. Ada dua kepala anjing ditaruh di nampan di meja, yang satu digoyang-goyang, dia masih bisa menggonggong gitu loh. Padahal udah nggak ada tubuhnya. Bahkan, koran di Amerika menulis ilmuwan Rusia ciptakan keabadian. Koran di Inggris menulis ini kejahatan terhadap alam dan hewan. Tujuan Sergei sebenarnya mulia. Dia ingin membuktikan bahwa dengan mesinnya, dia bisa menyelamatkan tentara-tentara yang terluka pada saat perang. Dia membayangkan masa depan di mana jantung yang rusak bisa diganti sementara dengan mesin, sampai donor jantung ditemukan. Dia membayangkan operasi jantung bisa dilakukan sebelum dunia benar-benar bisa melakukan operasi jantung. Jadi Sergei membayangkan dialah orang pertama di dunia yang bisa melakukan operasi jantung dan menghidupkan orang yang telah mati. Dengan mesin jantung buatannya, Sergei tidak pernah menikmati popularitasnya sebagai saintis jenius di zamannya. Dia orang yang sangat sederhana, dia tinggal di apartemen kecil, gajinya dia gunakan untuk beli anjing dan suku cadang mesin buatannya. Sergei bilang, saya tidak bekerja untuk ketenaran, saya bekerja untuk orang yang akan mati esok hari. Perang Dunia II datang tahun 1941. Uni Soviet diserang Jerman. Rumah sakit penuh dengan tentara yang kehilangan banyak darah. Akhirnya, pemerintah Soviet melihat nilai dari penemuan mesin si Sergei ini. Tahun 1944, dia dapat penghargaan tertinggi negara, penghargaan Stalin. Mesin autojektornya mulai dipakai di beberapa rumah sakit militer untuk transfusi darah massal, dan itu menyelamatkan ribuan nyawa tentara. Setelah Perang Dunia berakhir, dunia kedokteran mulai mengejar ketertinggalannya. Ilmu kedokterannya, Amerika dan Eropa mulai mengembangkan mesin jantung paru sendiri. Tahun 1953,
Dokter Amerika berhasil melakukan operasi jantung terbuka pertama dengan mesin jantung paru. Setelah 28 tahun, Sergei memulainya terlebih dahulu untuk operasi jantung di laboratoriumnya. Sergei terus bekerja sampai akhir hayatnya. Dia tidak pernah berhenti menyempurnakan mesinnya, tapi dia juga mulai merasa lelah. Dia tahu dunia melihat eksperimen kepalanya sebagai sesuatu yang mengerikan. Dia meninggal pada tanggal 8 Februari tahun 1960 pada umur 69 tahun karena serangan jantung. Ironis sekali, seseorang yang menemukan mesin pompa jantung malah meninggal karena serangan jantung. Dan orang yang selama seumur hidupnya mencoba mengalahkan kematian, mati karena jantungnya sendiri sudah berhenti. Secara sains, dia adalah bapak dari mesin jantung paru modern. Semua operasi bypass, semua ICU, semua alat bantu hidup hari ini punya hutang budi pada mesin autojektornya. Tapi secara etika, dia meninggalkan pertanyaan besar. Sejauh mana sains boleh melangkah? Apakah benar boleh mengorbankan hewan demi menyelamatkan nyawa manusia? Apakah ada batas antara penyelamatan dan penyiksaan? Pemerintah Soviet menutup semua dokumen eksperimen Sergei. Uni Soviet malu. Mereka ingin dunia mengingat negara Uni Soviet karena punya roket dan luar angkasanya, bukan karena kepala anjing di atas mejanya. Pada tahun 1990-an, setelah Uni Soviet runtuh, rekaman video eksperimen itu bocor ke internet. Dan dunia kembali heboh. Ada yang bilang itu bukti kejeniusan manusia. Ada juga yang bilang itu bukti kekejaman manusia. Sampai hari ini tidak ada yang tahu pasti berapa banyak anjing yang digunakan. Kemungkinan ada ratusan anjing yang dibunuh. Kenapa nggak para koruptor aja sih yang digunakan untuk bahan eksperimen? Soalnya di Indonesia banyak pabalatak para koruptor. Sergei adalah ilmuwan yang cintanya pada kehidupan begitu besar. Sampai dia rela melakukan hal yang mengerikan untuk mencapai tujuannya. Dia tidak gila, dia hanya 50 tahun lebih cepat dari zamannya. Hari ini kita melihat mesin di rumah sakit yang membuat pasien koma tetap hidup. Ingatlah satu hal, dulu ada seorang pria di Moskow yang memulai semuanya dengan kepala anjing dan sebuah mesin buatan sendiri. Menurut kalian, apakah eksperimen seperti ini bisa dibenarkan demi kemajuan sains? Atau ada batas yang tidak boleh kita lewati terhadap sains?